Memperoleh ini misalnya sambungan ini ya, ini sambungan ya. Kontrolnya berarti akan berarti di tengah batang, tidak ada sambungan. Ada sambungan, jadi tidak ada pengurangan luas. Ada sinyal. Ini kamu mendapatkan nilai U adalah 1 dikurang L. Dengan U, faktor Sirlek. Ya, nah ini lihat ada X bar di sini ya, jarak titik berat penampang. Nah, ini bisa ditentukan berdasarkan penampang masing-masing. Ini kalau menggunakan siku, ini X barnya ya. Kalau menggunakan T, ini X barnya ya. Jadi kita bisa dapatkan dari profil atau bisa kita hitung sendiri dengan cara McTech ya. Nah, ini untuk sambungan las sama U-nya adalah 1 min X bar per L. Sementara A-nya adalah AG ya. Sehingga sama persamaannya kayak tadi, A efektif adalah U dikalikan A. Untuk las dia pakai A gross. Untuk baut dia pakai A neto. Kemudian untuk las yang disambung hanya melintang saja berarti di bagian sini saja nih. Ya. U-nya 1, jadi nggak perlu pakai rumus lagi. Rumus ini kalau untuk las memanjang saja atau kombinasi dengan las melintang, bisa dilihat ya. Memanjang saja atau kombinasi melintang. Rumusnya sama dengan yang tadi di baut, 1 min X bar per L. Tapi kalau untuk las melintang saja kita bisa langsung menggunakan nilai U-nya atau faktor koefisien Sirleknya adalah 1. Nah, untuk las memanjang saja ya, panjang las harus lebih besar dari jarak las. Nih lihat, ini panjang lasnya
Ini cara kelasnya. Jadi L kamu harus didesain sedemikian rupa sehingga lebih besar dari sama dengan W-nya. Ya, nanti ada penentuan di sini. Jika L-nya lebih dari sama dengan 2W, U-nya adalah 1, di antara 2W sampai 1,5 W, U-nya adalah 0,87, di antara W dan lebih dari 1, kurang dari 1,5 W, faktor Stirling, koefisien Stirlingnya adalah 0,75. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini yang mau kita bahas kemarin kan nih ya. Ini adalah pengaruh letak lubang untuk mendapatkan aneto. Perhatikan baik-baik guys. Aneto harus kurang dari sama dengan 0,85 A gross. Aneto kita gunakan jika ada lubang. Ya. Sambungannya menggunakan baut, bukan sambungan las. Ya. Kalau sambungan las pakai A sama dengan A gross. Kalau sambungan baut, A sama dengan aneto. Anetonya dicari seperti ini nanti. Kalian nanti baca SNI yang tahun 2020 pun sama nanti ya. 17/29/2020 untuk anak gedung. Lihat nih. Untuk konstruksi gedung ini adalah diameter perlemahan atau diameter lubang baut yang tadi ya. Ini lihat ya, ini misalkan lubang baut ya. Diameter perlemahannya atau diameter lubangnya adalah diameter baut ditambah 22 mili untuk diameter yang kurang dari sama dengan 24 mili. Tapi kalau kamu menggunakan diameter lebih dari 24 mm, diameter perlemahannya atau diameter lubangnya harus ditambah 3 mm dari diameter bautnya. Ingat ini untuk gedung. Bagaimana dengan baja? Bagaimana dengan sipil? Ini untuk sipil, lihat. Ini ya, untuk sipil ada di buku ajar saya. Wait ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Terlihat pun? Terlihat, Bu. Oke, ini untuk sipil. Sipil berarti Naya dan teman-teman ya. Di sini kamu menggunakan diameter perlemahan, diameter baut ditambah 2 mm atau 1,5 mm ya. Bedain di situ ya guys. Ya. Nah, sementara kalau gedung ada ketentuan berdasarkan diameter baut yang digunakan. Oke. Ya, kita lanjut. Perhatikan baik-baik ini contohnya. Contoh baut berdiameter 19 mili. Pemasangannya dengan metode plong. Metode plong itu apa, Bu? Jadi pemasangan baut itu ada yang metode pengeboran, ada yang plong. Plong itu kayak kamu menggunakan paku, terus dipalu plong. Ya, jadi lubangnya tidak hasilnya tidak sebaik kamu menggunakan bor. Nah, kalau diameternya dengan plong ini harus ditambahkan 3 mili. Jadi mau pakai diameter berapapun, kalau menggunakan metode plong harus ditambahkan 3 mili. Ya, kalau untuk plong harus ditambahkan 3 mili. Bagaimana dengan baja sipil untuk jembatan? Jembatan tetap ketentuan yang tadi plus 1,5 mm dari diameter bautnya. Ya, dan dia tidak ada plong. Kalau untuk di jembatan semua harus menggunakan bor. Beda ya. Nah, perhatikan lagi. Baut diameter 19 mili pemasangan dengan metode plong.
Tentukan aneto dari batang tarik di bawah ini, lihat nih ya. Nih, ditarik, pelatnya 6 kali 100 mili, berarti di sininya tebalannya 6, nah jadi 100 mili, sehingga agrosnya adalah 6 dikali 100 mili, 600 mm persegi. Ini untuk agrosnya. Diameter lubang 19 ditambah 3 mili, yaitu 22 mm. Sehingga aneto adalah agros dikurang diameter lubang dikalikan tebal pelat. Ingat nih, aneto adalah agros dikurang diameter lubang dikalikan tebal pelat. Jadi diameter lubangnya dikalikan tebal pelatnya dulu, ya. Baru nanti agrosnya dikurangi dari hasil itu. Sehingga hasilnya 468 mm persegi. Nah, kemudian di cross check sama ini. Apakah dia kurang dari sama dengan 0,85 AD? Ya, benar. Berarti bisa kita gunakan. Tapi, jika hasilnya lebih dari 0,85 AD, berarti kita gunakan yang 510 mm persegi. Nah, sampai sini ada pertanyaan, guys? Sebelum lanjut ke slide yang next nih. Halo, ada pertanyaan? Mau tanya. Boleh, yang mana? Yang Yang mana? Itu kenapa harus kalau lebih kenapa harus 510? Ini persyaratan di SNI saya. Ya, jadi di mana ditentukan bahwa aneto harus kurang dari sama dengan 0,8 agrosnya. Jadi kalau misalkan ini kamu dapat misalnya nih, ya, misalkan kamu dapatnya yang 520, kamu harus pakai 0,85 AD. Paham sampai sini? Paham, kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya Bu, itu kan kalau di gedung buat ukuran baut diameter lebih dari 24 mm kan plus 3 mm itu. Betul? Kalau di sipil lebih ukuran bautnya lebih dari 24 mm tetap itu plusnya plus 1,5 mili. 2 mili. 1,5 mili sampai 2 1,5 mili. mili. Iya, tapi di peraturan 1,5 mili ya. Tadi yang buku tadi. Dari SNI Baja. Iya. Nah, ini Rizky sekalian saya ngingetin buat kalian, tolong yang untuk anak sipil, selain kamu download 1729/2020, juga download SNI Jembatan. Ya, jangan sampai lupa. Ya. Oke. Next ya, kita lanjut guys. Ibu, saya mau tanya. Oh, boleh. Yang mana? Tadi kan ini ya Bu, kalau misalkan oke sesuai SNI, airnya itu lebih kecil dari 0,85 lagi, itu kan pakai yang 0,85 lagi ya Bu. Misalkan Ini kalau lebih kecil saya. Kalau lebih kecil pakainya 468 karena ini aturannya. Ini misalkan aturannya. oke, tapi pakai yang Pakai yang 0,85 0,85 aja, betul. Makanya tadi saya contoh ya, misalkan dapat 550 ya. Ini kan berarti lebih besar daripada 0,85 G. Berarti kita harus pakai yang 510. Gitu. Gimana Naya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, good. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, ini perhatikan pengaruh letak lubang. Ya. Jadi, kalau kamu lihat kemarin gambar-gambar yang dari saya nih, saya buka lagi deh ya. Yuk, kita buka bukunya. Nah, ini dia. Perhatikan nih guys. Ya. Kebanyakan pada jembatan dia menggunakan gaset, ya. Peletakan lubangnya itu zigzag style. Kenapa zigzag? Kamu ingat Pitagoras kan? Ya. Kalau kalian ingat Pitagoras, daripada dari mana nih? Di sini ya, tumbuh tegak sama tumbuh horizontal.
kan langsung bisa lebih efektif yang miring kan. Sama halnya dengan penggunaan baut ini. Jadi dengan miring ini ya, dengan diagonal ini, kita lebih bisa menghemat banyak tempat, terus juga bisa menggunakan baut yang lebih banyak gitu ya. Tapi harus disesuaikan dengan cara yang ini tuh ya, lebih efektif dia. Tapi harus ada penyelesaian secara khusus dengan lintasan kritis. Ini lintasan kritis namanya, pengaruh letak lubang ya. Nah, nanti dari lintasan-lintasan kritis ini misalnya seperti ini ya penggambarannya ya. Ada baut 1, 2, 3. Yang ini diagonal, yang ini nggak diagonal. Misalkan kamu mau susun 1, 3 aja ya. Tapi ada 1, 2, dan 3. Mana ini yang nantinya pembuktian bahwa memang lintasan kritis itu minimum pada yang diagonal gitu ya. Jadi ada lintasan diagonal nih ya, ini harus dikoreksi gitu, untuk mendapatkan luas metronya. Terus kalian perhatikan lagi ya, di sini ada tarik ya, ada daya tarik TU tuh ya. Lalu kemudian jarak horizontal antara bautnya yaitu S. S itu bisa kita ambil 3D sampai 7D. Dari mana Bu? Dari SMI. Kita kalian cek ya. S sama dengan 3D sampai 7D. Artinya apa? Jarak dari as to as baut. Oke? Ini juga sama, mu. Tapi ini penulisannya mu kenapa? Karena untuk horizontalnya. Untuk vertikalnya. Tapi kalau misalkan di plat kamu mentok di sini, kalau ini kan ada garis putus-putus nih guys. Garis putus-putus kan berarti masuk ke kiri masuk ke kanan ada kan. Tapi kalau dia mentok di sini, ini ada baut ya. Nah, ini adalah S yang 3 sampai 7D tadi, sementara ini adalah S peti misalnya ya. S peti itu harus diambil minimal 1,5 diameter baut. Paham ya? Jadi misalkan kita pakai 20 nih diameter bautnya. Berarti kalau dia pojok langsung ke tepi plat ya, langsung ke tepi plat. Berarti ini harus 30 mm jaraknya minimal. Sementara yang as to as bisa kita desain ini diambil 3 sampai 7D. Oke? Nah, kita balik lagi kemari. Ya, S, U, kemudian ada H, lalu ada ketebalan dari platnya. Oke? Kemudian kita cek next ya. Kita cari lintasan kritis. Nanti tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dari lintasan 1 dan 2 ini kalian ambil yang terkecil sebagai patokan mencari AN ya. Nih contohnya. Kelihatan nggak nih guys? Gimana ya? Kelihatan ya? Oke, sip. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya guys. Nih kalau udah paham enak soalnya. Kita cari dulu lintasan 1-3, berarti ngelewatin baut yang ini dan baut yang ini. Oke? Sehingga AN kita dapatkan H dikurang 2 diameter perlemahan. Ini diameter perlemahan ya. Tipe ya. Ini 2 diameter perlemahan dikalikan ketebalannya. Oke? Kenapa ada 2? Karena melewati baut 1 dan baut 3.
Oke? Lalu bisa di ruas ini bisa kita gantikan sebagai agros dikurang 2 diameter perlemahan dikalikan T. Sama kayak rumus yang tadi, agros dikurangi jumlah baut kamu, iya kan? Nah, lintasan 1-3 ada 2 baut, berarti 2. Diameter perlemahannya kamu tinggal tambah tadi kan? Diameter baut, diameter perlemahan adalah diameter baut atau diameter baut ditambah 2 atau 3 mili yang tadi, masih ingat kan ya? Tergantung dari diameter baut yang digunakan. Tapi kalau untuk anak sipil 1,5 mili ya, ini jangan sampai lupa. Sekarang kita perhatikan lintasan 1, 2, 3. Lintasan 1, 2, 3. Tuh. Ya. Ini lintasan 1, 2, 3. Yang tadi kita pakai misalnya warna merah ya. Lintasan 1, 3. Lihat, lintasan 1, 2, 3 ada 3 baut yang kita lewati. Makanya di sini 3. Ya, rumusnya sama, dikalikan diameter perlemahan dikalikan tebal platnya plus, lihat, plus di sini adalah koreksi bidang diagonalnya atau koreksi jarak diagonalnya. Ada berapa diagonalnya? 1 dan 2. Ini ada 2 diagonalnya. Rumusnya adalah sigma S kuadrat per 4 mu dikalikan T, di mana S kuadrat adalah jarak as to as baut horizontal, 4 mu, mu adalah jarak as to as baut vertikal dikalikan T. Jadi di sini minus, di sini ditambah jumlah lintasan diagonalnya. Sehingga rumus umumnya adalah ini. AN sama dengan agros dikurangi jumlah baut yang dilewati dikalikan T dikalikan diameter perlemahan plus jumlah diagonal yang dilewati S kuadrat per 4 mu dikalikan tebal plat. Sampai sini ada pertanyaan? Halo guys. Halo. Bu, itu rumus umum digunain buat apa, Bu? Kalau dia ada lintasan diagonalnya, Rizky. Kan tadi udah dijelasin yang depan. Kalau ada lintasan diagonal, kalau nggak ada nggak perlu pakai rumus yang ini. Cukup rumus yang ini saja. Ini yang depan ini. Tuh. Tapi kalau buat lintasan diagonal pakai yang rumus lintasan 1, 2, 3 gimana tuh, Bu? Ya ini Rizky, 1, 2, 3 kan tadi saya sampaikan. Nanti dari lintasan 1, 3 dan lintasan 1, 2, 3 kita ambil nilai AN yang paling minimum untuk dijadikan rumus ke A sama dengan AN dikalikan U. Masih ingat kan tadi rumus A-nya? Iya, Bu. A efektif sama dengan AN dikalikan U. Yang tadi itu loh, kontrol putus dan kontrol lele. Nah, ini kan kita gunakan di kontrol putus di daerah sambungan. Nah, cara mencarinya kan berarti kita harus nemuin dulu nih AN. AN-nya dari mana? Dari sini rumusnya nih. AG min N1 dikalikan diameter perlemahan dikalikan T. Tapi jika ada lintasan diagonal ditambah rumusannya ini. Plus sigma S kuadrat per 4 mu dikalikan T. Paham? Paham, Bu. Oke, good. Ya.
Kalau sudah kita cek ya. Nah, lihat ini. Ini sama ya kan? Nih, tentukan jarak longitudinal dari baut yang disusun berseling seperti tergambar. Lihat. S, S, S ya. D, E, F, G, Keempat. atau lintasan A, B, C. Kita bisa cari. Misalnya bautnya 3/4 inci. Pembuatan lubang dengan plong. Ini sama ya, plong. Ini sama. Nah, 1/8 ini artinya adalah 3 mili. 1/8 inci itu 3 mili ya. Kalian bisa cek. 1/8 dikalikan 2,54 ya. Kita kalian cek. Nanti hasilnya 3 mili. Karena dia di plong. Oke? Sehingga diameter perlemahan adalah diameter baut ditambah ya ini ya. Apakah dia di plong atau di bor. Jadi diameter perlemahannya kan dapatnya ini 7/8 inci ya. Terus kalian perhatikan mu-nya 2 inci, 2 inci, 2 inci. Sehingga bisa dicari nih guys. Yang kitanya adalah S-nya ya, ingat. Yang kitanya adalah S-nya. Ini bisa dicari. Nih rumus umumnya. Rumus umum ini kalau tanpa lintasan diagonal. Sementara kalau rumus satu ini ditambah kalau ada lintasan diagonal. Kita cari nih ABC. ABC, ingat rumusnya A dos dikurang ya kan? Ya. Nah, grosnya ini kita lihat 6 dikurang ya, ini A ini ya. 1. Kenapa cuma 1? Ya ini karena hanya ada si B. Ya. Ya, hanya ada si B. Jadi di sini 1. Oke? 7/8 diameter perlemahannya. Buku nggak ada T-nya bu, karena memang tidak dikasih tahu di sini T-nya. Kan rumusannya ada T-nya kan? A min N diameter perlemahan dikalikan T. Nah T-nya ini kita tidak didiskusikan ya, tidak diabaikan. Sehingga lintasan ABC dapat 5,12. Sekarang lihat D, E, F, G. Yang ini ya. D, E, F, G. Ada berapa? Bautnya 2. Nih 2. Ya. Oke. Ada berapa lintasan diagonalnya? 1. Makanya di sini 1 S kuadrat per 4 mu. Gitu. Paham sampai sini guys? Sehingga nanti 5,125 adalah 4,25 plus S kuadrat per 8. Didapat S adalah 2,65 inci. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Say? Halo Say? Iya, Ada pertanyaan Bu Widya. dalam? Berarti untuk yang kata T-nya itu dipakai kalau misalkan dari yang diketahui gitu ya Bu T-nya? Iya sayang, ini kan detailnya nggak ketemu. Nah ini pertanyaannya bagus loh. Lihat ya, ini kalian harus bisa pastikan juga. Kenapa di sini bukan AG? Sementara kan rumus kita AG, min N diameter perlemahan kali T kan? Nah ini kan nggak pakai T, makanya cuma H doang. Tapi kalau H dikalikan T itu adalah AG. Iya nggak? Iya nggak? Paham nggak? Tapi kan T-nya di sini tidak diketahui. Makanya H min M dikalikan diameter perlemahan. Tapi kalau dia pakai T ya menjadi AG. H dikalikan T itu adalah AG. Ya, diambil M diameter perlemahan dikalikan T. Paham guys?
Paham, Bu. Oke, good. Kita lanjut lagi. Nanti UTS batang tarik dan batang tekan ya. Ntar ada yang ini ya, soalnya ya. Oke, next. Nah, kelihatan nggak nih guys? Kelihatan ya? Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang ini adalah kanal. Profil kanal ya. Lihat. Ini kasusnya sedikit berbeda tapi prinsipnya sama. Perhatikan. Si profil kanal ini untuk memudahkan perhitungannya kita jadikan dia begini, bidangnya dilurusin. Tuh. Bidangnya dilurusin. Sayang, mohon maaf nih lagi azan. 1 menit kita off dulu ya. Azan dulu ya, say. Ibu. Oke, ketemu dulu. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nih, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada profil kanal, jadi kita bentangkan dulu nih sayapnya. Ini kan sayap ya. Ini badan. Bentangkan sayapnya. Oke, lihat nih, ada baut di sini, baut di sini, di sini, dan di sini. Berarti kan dia di sini, ya. Kenapa penggambaran di sini lebih tebal? Karena tebal flank selalu lebih besar daripada tebal web. Jangan sampai salah. Sampai kamu lulus nih, sampai kamu tua ya. Tebal flank selalu lebih besar dari tebal web. Oke, penggambarannya seperti ini. Oke, lanjut. Lihat ya, tebal flanknya 0,65 inci. Tebal webnya 0,4. Oke. Terus jarak antar bautnya dari atas ke kemari ya 3 inci. Terus S nya ini kan peti nih, peti.
S to as 9 inci, tetepinya lagi 3 inci. Nah, sementara di sini adalah 2 inci dan tetepinya 1,4 inci. Dijadikan seperti ini. Ya, ini yang di flank. Ini kita tulis flank, ya. Ini yang di web, yang di flank. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, sehingga mu satunya itu kan ada tambahan dari 3 inci ini ditambah 2 ini, ya, dikurang 0,4. Apa 0,4? 0,4 itu adalah tebalnya. Jadi ini koreksi, ya. Mu itu adalah jarak dari B di flank ke E di web, makanya harus dikoreksi min 0,4, yaitu tebal webnya, sehingga mu satunya adalah 4,6 inci. Sampai sini paham nggak nih? Sampai sini paham? 3 ditambah 2 dikurang faktor koreksinya 0,4 dari tebalnya, ya. mu 2 kan ini nggak berubah, ya. mu 2 di sini, mu 1 sama saya mu yang di atasnya 4,6. Kenapa? Karena ada perpindahan dari web ke flank atau dari flank ke web. S-nya diketahui 3 inci. Ya, ini soalnya dulu. Nah, sehingga diameter perumahan, lihat ya, diameter perumahan ini kan diketahui bautnya 3/4 inci ditambah 3 mili, sehingga 7/8 inci. Akhirnya diketahui dari profilnya. Dapat dari mana, Bu? Dari tabel. Kalau menggunakan kanal 15 kali 33,9, agresinya adalah 9,96 inci kuadrat atau persegi. Nih, sampai soalnya paham? Sebelum kita lanjutkan kemari. Paham, Bu. Oke, paham ya? Kita hapus dulu biar nanti ada coret-coretan yang lain. Nah, sekarang perhatikan, kita ABCD kita pakai warna kuning. ABCD kita pakai warna kuning. Ya. Terus A, B, E, C, D, H. A, B, E, C, G, H. Yang merah. Lalu A, B, E, G, H pakai warna hijau. A, B, E, G, H. Oh ya. Dan terakhir A, B, E, C, D. Kita pakai warna biru. A, B, E, C, D. Perhatikan baik-baik, guys. Ingat, rumus pertama adalah dan pakai biru ya. Jangan lupa rumus Pareto. Ini saya tulis di sini biar kalian gak lupa. AB min dikurang N M-nya berapa? diameter perumahan kali T ditambah diagonalnya sigma S kuadrat per 4mu dikalikan oke? Sama suara kuning ya untuk ABCD. Bakalan siapa nih? Malik. Keren banget itu gambarnya, Malik. Iya, Bu.
serem banget. Gambarnya on cam dong. Saya on cam nih. On cam. Iya, Bu. Oke. Coba Malik, A, B, C, D jelasin ke teman-teman kalian. Apanya Bu yang jelasin, Bu? Ini levelnya kan saya udah bikinin ini. Tuh, saya udah bikinin rumusnya. Oh, itu. Nah, Itu jelasin. kan AG dapat dari Ini. ya dari diketahui Oke. kurang satu itu yang diagonalnya iya masih Bu, Lihat dulu dong. Ini T-nya yang mana nih? T yang 0,65. Yang di flank iya, berarti ini adalah untuk yang itu untuk yang di B, baut B. iya, pinter yang di B. Terus yang ini Itu kurang lagi baut yang di web baut iya yang mana? baut C. Iya, ini baut C. Jadi hasilnya ini. Oke, sob Malik. Yang lain Iya, paham? Oh, Bu. Paham, Bu. Oke, good. Fajar. Oh, jelas nih. Anjir, sinyalnya jelek banget. Iya. Terus D di sama diameter apa sih namanya? Nah itu apa ya? Bu, saya lupa Bu. ini Diameter ini plate-nya. diameter perlemahan. Ya, ini bautnya. Berarti yang mana nih bautnya? TMP, Dua ini. Bu. Dua ini kan dua ini. D sama E, pinter. Terus Ditambah 2 kali 2 itu dapat dari diagonalnya Bu. yang mana? Berarti dari Yes. BE sama CG Bu. Lu pinter kamu. D, E, C, CG. Pinter. Nah, perhatikan di sini baik-baik, bentar ya, Fajar. Karena BE sama CD ini peralihan dari web ke flank, berarti kalian harus ada faktor koreksi ini nih ketebalannya. Nah, ya, ketebalan di flank ditambah ketebalan di klep dibagi dua. Ya, ini BE sama CD. Nilainya tetap yang 4,61 karena peralihan kan dari BE ke CD, flank ke web. Oke, lanjut Fajar yang ini. 3 kuadrat per 4 dikali 9 kali 0,4 yang mana nih? Itu dapat dari S pangkat 2 per 4 pi Bu. Apa sih? 4 mio. 4 mio Ya, Bu. ini lintasan diagonal yang mana? Ini kan nggak kelihatan. Oh, lintasan diagonal yang di EC Bu. Pinter. Lulus sudah kamu hitung-hitung ini ya. Bu dong, berarti apa? Ya untuk ini doang. Yang lainnya kan belum. Ya, untuk mencarinya ya. Oke, good job. Yang lain gimana? Oke. Ini hasilnya. Kalau kalian udah bisa A, B, C, D, H, yang lain udah pasti bisa nih guys. Ada yang masih bingung di A, B, C, D, H? Ya, karena ini yang paling banyak. Halo. Ibu coba nanya nggak Bu? Boleh lah. Yang mana? Itu kenapa di nggak jadi Bu? Udah dapat Bu? Udah. Udah Bu. Yang ABGH sama ABCD udah ngerti dong, karena ini kan kita sudah melewati yang sulit ya. Ya, jika melewati diagonal yang ini, yang -1 berarti harus ada koreksi ketebalan. Bukan pakai T lagi, tapi T yang sudah digabungkan dibagi 2. Gitu ya. Gimana? Masih ada pertanyaan nggak di sini? Nah, lihat ya.
sehingga ametokritis kita ambil yang paling kecil. Nah, kalian bisa bandingkan ya. Ternyata memang dengan banyaknya lintasan diagonal kita bisa mendapatkan ameto yang paling kritis ini. Makanya kenapa di jembatan atau di pemasangan gedung ya, jaringan sambungan itu banyak yang menggunakan diagonal karena mendapatkan ameto yang paling kritis dengan menghasilkan baut-baut yang lebih banyak gitu. Ya, lebih efisien. Ada pertanyaan nggak sebelum kita ke next slide? Ini mau nanya Bu, Yang mana? tapi ini yang sebelum-sebelumnya Bu, karena kan tadi kan Ibu bilang S itu ada S tepi ya Bu, yang 1,5 Iya, dari 1,4 mikroton. diameternya. Iya, betul. Nah, kalau mu-nya itu carinya gimana Bu? Mu-nya Kalau kan misalnya- sama S. Ini Oh dia. sama Bu. Iya, jadi kamu lihat aja di soalnya. Ya, di soalnya itu kan S itu adalah yang jarak horizontal. Itu jarak yang vertikal. Itu. Kalau misalnya kita pengen masang baut sendiri nih Bu, terus kita Iya. harus ngitung ini Bu. Betul. Nah, dengan mu tepinya itu gimana Bu? Sedangkan S tepi kan 1,5 dari diameternya. Betul. Pakai itu. Oh, sama Bu berarti. Sama. Ini kayak gini nih. Ini kan S nih ya. Ini kan sebagai S juga ya, tapi dalam jarak vertikal. Berarti ini 3 sampai 7 diameter. 9 inci ini nih diambil dari sini kemari. Nah, 3 inci ini adalah 1,5 diameter minimum ya. Coba deh kalau kamu nggak percaya, kita lihat ini kan diameternya 3/4 inci itu 3/4 dikalikan 1,5 berapa? Coba Fajar dihitung. Nih pakai kalkulator ya. Kalkulator. Kan diameter bautnya 3/4 tuh. Tiga per 4 dikalikan 1,5 berapa? 1,125 kan? Sementara dia pakai 3 inci, boleh nggak ya? Boleh, karena ini kan minimum 1,5 diameter ya. Sekarang balik lagi nih 9 inci, kita cek 3/4 3 jadi 4 kali 7 berapa? 5,25. Nah ini nih ya, 5,25. Ini kenapa lebih dari 7 deh? Karena dia lihat ya, kita harus lihat juga dari panjang atau ketinggian dari webnya. Ini kan masih bisa ya. Sementara nih yang 3 inci nih, 3 inci isi S ya, kita pakai yang paling minimum 3 dibagi 4 3 2,25. Sehingga dia pakai 3 inci boleh nggak? Ya boleh, karena minimumnya ada 3 gitu. Paham nggak guys? Paham. Oke, good ya. Sekarang saya hapus ya, kita ke yang tadi. Nah, kalau udah dapet ametokritis, kan kamu tinggal ngerumus yang tadi tuh berdasarkan kuat patah atau kuat lele atau kontrol lele. Nah, kalau sambungan kan kontrol patah kan, AN dikalikan U dapat A efektifnya. Ini ya, kemari ya, aja patah AE dikalikan U dikalikan Q, kan gitu, dikalikan F nya. Nah, sorry Q dikalikan U dikalikan AE.
Ini untuk yang kontrol patah, ya. Teratur nih, dimana AE-nya itu adalah itu dikalikan U. Anetonya dari mana? Ini udah dapat ketemu nih. Ini dia. Gitu. Ya, paham ya guys? Jadi asal muasal kenapa sih kita nyari ini ya ini loh, untuk cek kontrol leg dan kontrol itu. Sekarang kita next ya. Sama ya. Ini kalau dia menggunakan kelas. Itu 4 rencana PU dari suatu profil siku FU kali L8 kali 6 kali 3/4 yang disambung pada salah satu kakinya dan laku itu seperti tergambar bila FU menurun 50 kaki dan FU 70 kaki. Ya, artinya ada dua, memanjang dan melintang. Memanjang dan melintang berarti kita pakai yang ini punya, satu min X bar per L. X barnya didapat dari profil. Profilnya dari mana? Bisa dari tabel. Ini dia udah kelihatan A, G, dan X bar. Sehingga kuat rencana leleh PU sama dengan V dikalikan X0 dikalikan AG. AG-nya udah ketemu di sini, masukin ya. 447,3 hits. Kuat rencana putusnya. Tadi rumusan yang saya barusan banget tulis ya. Ini dia. Kalikan AE. Ya, punya ini dia. Memanjang dan melintang 1 min X bar per L 0,74. AE sama dengan A dikalikan U 7,36. Hingga PU sama dengan I kalikan FU dikalikan AE 386,4. Lihat. Kita ambil kekuatan rencana berdasarkan yang terkecil. Sehingga yang kita ambil adalah berdasarkan putusnya. Ini kan lebih kecil daripada ini. Jadi di sambungan ini yang menentukan adalah buat rencana putus ya. Iyalah kami sambungan, ya kan? Gitu. Paham nggak sampai sini? Halo. 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 Paham ya? Ingat ya. Mencari AN itu yang paling minimum, mencari kekuatan rencana juga yang paling minimum. Jadi kenapa Bu diambil yang paling minimum? Karena supaya mendapatkan apa? Mendapatkan kemampuan maksimum dari profil kalian, gitu. Ya. Ingat tadi rumusannya. PU harus kurang dari nanti RM. Nah, makanya kita pakai yang terkecil supaya lebih mampu menahan pahaman ini. Gitu loh guys. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Untuk yang penjelasan ini ya. Jelas ya? Ini udah berulang-ulang nih. Jelasin yang LRFD ya. Kita lanjut. Nah, batasan kelangsingan batang tarik. Ini ya. Batasan kelangsingan batang tarik. Adalah lambda ya. Jadi angka kelangsingan itu dinotasikan sama lambda. Lambda adalah L per I. Jari-jari kelembaman atau jari-jari girasi. Dimana I kecil adalah akar dari inersia per A-nya. Kalau kalian kemarin udah saya bahas tentang profil baja, di situ kan kita bisa dapat IX-nya, bisa dapat A-nya, kayak gitu. Ya, nah, untuk struktur utama, angka kelangsingan maksimum dibatasi kurang dari sama dengan 240, untuk silinder kurang dari sama dengan 300. Itu untuk batang bulat ya. Next, ini dia kebutuhan blok shear atau shear blok. Ini sampai sini udah paham ya guys. Sekarang kita ke blok shear. Napas dulu. Oke. Lanjut ke blok shear. Blok shear itu terjadi akibat terobeknya suatu blok pelak baja pada daerah sambungan. Ingat nggak yang pertama kali saya masuk di kelas kalian?
kayak gambar ini kan. Ini ditarik ya. Ini ada D kan. Pegangan adalah letter A. Nah, keruntuhan yang terjadi pada batang tarik apa aja tadi? Keruntuhan lele, keruntuhan struktur, dan bloksir. Ya, coba kalian bayangkan ya, ini adalah plat kalian disambung, terus mengalami gaya tarik terus menerus, ya. Gaya tarik terus menerus. Apa yang akan terjadi? Pasti akan robek nih daerah sininya nih. Ini akan tertarik, ini tergeser. Ya, ini tertarik, ini tergeser, ini tertarik, ini tergeser. Gambarnya seperti apa? Ini saya ada gambarnya. Tunggu ya. Kita kesini aja deh. Langsung online bisa pakai ini. Ini ada gambar aslinya ya. Tunggu, bentar. Nah, ini dia. Nih, seperti ini guys. Kelihatan nggak guys? Gambarnya. Mana ya? Nah, terlihat guys? Lihat bu. Oke, ini yang namanya bloksir ya. Jadi semakin ditarik. Ingat ya, kemarin juga saya kan kasih video ya. Ini kan terjadi melumuran, tapi pemuluran hanya jika dia tidak ada sambungan. Kalau ada daerah sambungan ini akan terjadi bloksir. Yang ini tertarik, yang ini bergeser. Lihat ya, ini kan arahnya ke sini nih. Jadi yang ini ikut sejajar arah tarikannya, berarti kan geser. Sementara ini tegak lurus tarikannya, jadi pensil. Ikut tertarik, ikut bergeser. Kebayang nggak nih ya? Tuh lihat tuh. Ya, tarik terus, ini jadi lubangnya semakin ikut nih, putus nih. Kayak lepas akhirnya, lama-lama bisa lepas nih. Gimana? Kebayang? Banyak bu. Oke. Kita lanjut. Nah, gimana untuk perhitungannya? Untuk perhitungannya, nanti kita lihat Taylornya berdasarkan apa nih? Apakah berdasarkan gesernya atau berdasarkan tariknya? Ya, kalau berdasarkan tariknya, berarti ada kelelehan, ada keruntuhan tarik, ada. Kalau untuk geser ada keruntuhan geser. Tapi kalau untuk keruntuhan geser dia juga ada karena serial, ya leleh di bagian gesernya. Oke, ingat tadi saya jelasin ada yang tertarik di sini karena tegak lurus sama bidang tarikan, gaya tariknya. Yang geser
sejajar dengan bidang tarikan maupun di belakang. Ini dia. Nah, dua kemungkinan tersebut, dua kemungkinan scalar tadi harus kita cek dengan rumusan ini. Gitu. Ya. PRN sama dengan C dikalikan 0,6 FU dikalikan ANC. P itu berarti stir ya guys, geser, aneto digeser, ditambah U tadi ya. U adalah koefisien blok shear ya, dikalikan FU dikalikan ANC harus kurang dari sama dengan I dikalikan 0,6 FY dikalikan ABC plus U dikalikan FU dikalikan ANC. Nah, supaya tidak bingung kalian lihat ini. Ingat patokan kita ya. Kalau dia keruntuhannya yield, ya, keruntuhannya yield kan pakai F2. Oke? Berarti dia pakai A gross. Kalau dia keruntuhannya fraktur, dia pakai AN. Oke? Nah, yang ini bagaimana Bu? Sama. Kalau keruntuhan U, PAN. Tapi kalau untuk P ada unti. Sama ini, kalau ini enggak ya. Di sini yang 0,6 hanya di bagian ini saja. Nah, ini keduanya harus kamu cek, ini dan ini. Ya. Lalu next step. Ini rumusannya ada di sini semua ya guys. Ini dia. Nih, perhatikan. Kasus ini itu kelelehan geser fraktur tarik. Kenapa fraktur tarik? Ingat, karena gayanya ke sana. Ya. Ini tegak lurusnya yang fraktur adalah daerah tarik ini. Ini dibilang fraktur tarik. Rumusnya bagaimana? Kalau fraktur tarik FU dikalikan ANP harus lebih besar dari sama dengan 0,6 FU ANS. Tarikannya harus lebih besar daripada geser. Ini FU geser, shear. Ya. P itu tension. Nih. Tensionnya harus lebih besar daripada geser ini. Itulah yang dinamakan lelehan geser fraktur tarik. Sementara pelelehan tarik fraktur geser, ingat ini aja fraktur geser. Berarti yang rusak atau copot di daerah gesernya. Sehingga digesernya ini harus lebih besar daripada tariknya. Itu. Ya. Nah, rumus umumnya sama. Ini untuk rumus umumnya. Yang tadi tuh, ini dikalikan TUNT plus 0,6 FD AGS. Sementara kalau ini, FU ANS, D AGS. Jadi berteman tuh, jangan sampai lupa. Ya, kalau leleh, temenannya sama A gross. Karena nggak ada sambungan. Kalau fraktur temenannya sama aneto karena ada pengurangan lubang. Itu paham nggak? Ya, kalau lupa ya tinggal lihat aja rumusnya. Saya kan nggak paham. Oke? Paham dulu nggak nih? Fraktur tarik yang ini, yang tegak lurus sama bidang tarikannya, fraktur geser yang sejajar sama tarikannya, dan gambarnya seperti yang tadi. Paham ya? Halo? Adel? Arik? Paham Rik? On cam Rik? Juga?
Mana nih? Aska. Kenan. Aduh, udah batuk deh. Konten, oke. Lanjut ya. Nah, coba tolong bantu saya. Zakia ada nggak? Zakia ada? Bu. Oke. Tolong dong gantian. Nanti saya batuk kepengen minum. Ini lagi puasa. Zakia tolong dibaca buat teman-teman. Kita bahas yang ini. Hitunglah tahanan percayaan komponen struktur tarik berikut yang terbuat dari profil L 80.80.8 dengan mutu baja berjenis 37, diameter baut 19 mm. Oke, Zakia mutu baja BJ37, SU-nya berapa? SU-nya sorry. SU dari BJ37? FU-nya Kalau SU-nya kan gampang ya, tinggal ditambahin nolnya aja di belakang. 270. Ini berapa sayang? BJ37. Ada yang masih ingat? 200. 240. Oh, oke, Naila. Naila yang jelas ya namanya. Oke. Dia soalnya ya, X barnya dapat dari profil. Profilnya dapat dari mana semuanya? Dari diameter baut 19. Kalau diameter 19 berarti plus minusnya cuma 2 mili. Karena kurang dari 24 ya. Nah, perhatikan sekarang nih. Gesernya 4 kali 30. Terus tariknya di sini 30 saja, di sini 32. Coba kalian baik-baik 4 kali 30 berarti ini 30. Alah. Kalau kita sudah pelajari tadi 3D sampai 7D, ada sesuatu yang something wrong nggak dari sini? Diameter baut 19. Minumnya kan 3D. Ada yang bisa jawab nggak? Keslin ada nggak? Keslin. Ada Bu. Keslin. Ayo coba jawab. Coba kasih clue nih. Ini sebenarnya nggak usah kita bahas, udah tahu nih kita struktur apaan. Kan tadi ingat ya, jarak as to as baut kan 3D sampai 7D. Pas baut ya Bu. Ya kan, dia dipasangnya cuma 30. Bagaimana menurut kamu? Untuk diameternya 19, 3D 9 kali 4. Anggap 20 lah, Kevin. Enggak terlalu kuat gak sih Bu? Nanti bisa kolaps gitu Bu, karena terlalu dekat. Bukan terlalu kuat, tapi terlalu dekat, benar. Ya, Bukan terlalu kuat, terlalu dekat. Kriteria Iya. minimnya tidak dipenuhi. Penuhi Bu. Berarti apa nanti kegagalannya? Bisa nabrak kalau misalnya kayak dikasih beban yang terlalu besar gitu, nanti antara bot ke bot bisa nabrak gitu Bu. Karena terlalu dekat. Bukan yang tadi Kevin, yang tadi sebelumnya. Kan ada dua, fraktur geser sama fraktur Lari. Iya, jadi ini fraktur apa?
Kan ini di sini 30. Tertarik. Sementara kan minimalnya harusnya 60. Kalau sini tadi 100 apa? Geser Bu. Pinter. Nah, Udah kejawab. Ya. Udah kejawab. Tahanan rencananya Iya Bu. nanti bisa kita hitung, tapi pasti akan terjadi fraktur geser. Yuk Geser. kita buktiin yuk. Lihat ya. Kita buktikan. Oke. Thank you. Siapa? Lihatin. Nah, sini udah kelihatan ya guys. Jadi jangan sampai salah ya guys. Ntar kalian udah lulus dari kelas saya, bikin jarak baut ke baut dengan diameter 19, 30. Aduh. Lalu lulus dong bagiannya ya. Ini loh ada ketentuan minimum ya. Gitu. Lanjut. Nah, kita perhatikan. PTN. P dikalikan AG dikalikan F yield karena kondisi lele ya. Kan AG-nya tadi dari profil tuh udah dapat dari kabel. Ya. Nah, itu dikalikan F-nya 26,568 ton. Sekarang kondisi fraktur, ingat kondisi fraktur ini rumusnya nih. Jadi cari AE dulu. AE itu adalah A dikalikan U. A-nya berapa? AM. Ingat tadi rumusannya gimana? AM sama dengan AG dikurang M dikalikan diameter perlemahan dikalikan T. Ya. AG-nya kan 1230 nih AG. Dikurang M, M-nya berapa? 8. Diameter perlemahannya 19 dikalikan 2. Ya. Ini 8 dari mana? Aku nggak ada yang nanya. Halo? Kenapa belum 8 Bu M-nya? Nih. Ya. Ada yang tahu nggak kenapa 8? Karena di situ ada 2 plat Bu. Hah? Bukan. 8 itu dari tebalnya sayang kan rumusnya ini. N dikalikan diameter kelemahan dikalikan T. Ya. Sementara N-nya 1. Kan kondisi fraktur. Ini cuma ini doang ya. Nah, ini. Paham nggak? Paham nggak? Ih, lupa dia. Halo, anak-anak. Halo, guys. Bu, Pak. Apa, Bu? Paham nggak? Ini kan 8 itu T. Ini kan diameter perlemahan. N-nya kan 1. Kenapa N-nya 1? Ingat deh tadi kita Fajar sama Malik udah nyoba. Ya. Karena cuma ada 1 baut yang berjejer. Oh, Paham nggak nih? Aduh. Paham, Bu. kamu Ya, ini kan lewatnya begini nih. Nah, lintasan ini. Jadi cuma 1 baut doang kan? Yang dilewatin. 1 baut Ya, ini, Bu. 1 baut ini, 1 baut ini, 1 baut ini, semua cuma 1 baut. Gitu guys, ya. Sehingga dapat hanya 1062 atau 1062 kan. Meter persegi. Ingat tadi rumusnya ketentuan AN harus kurang dari sama dengan 0,85 AG. Jadi ya kamu harus cek terhadap AG itu juga nih. 45,5. Ya. Sehingga yang kamu pakai adalah 0,85 AG karena dia lebih dari ini. Ini yang dipakai 0,85 AG. Dapat nilai AM-nya, dapat nilai I-nya 1 mil X bar per L. X barnya dapat dari ini ya. Ini X barnya tuh 22,6. L-nya adalah 90. Kenapa 90 Bu, bukan 120? Karena ingat L itu diambil dari sisi terluar sama sisi terdalam. Ini adalah L. 30 kali 3.
Oh, di antaranya ya. Paham guys? Ada pertanyaan gak nih? Nanti saya bilang iya sih, saya bilang paham. Berarti masih ada pertanyaan nih. Halo, yang nggak paham gimana? Ini 90 dari L-nya tadi ya, dari S bar-nya. Ini 1045 diambil yang ini, yang terkecil. Hingga IPN dapat 21,76. Nah, yang menentukan berarti kondisi teratur. Yang menentukan. Ya, sehingga periksa terhadap buat geser atau geser blok ya, blok clear. Karena dia kondisi teratur, berarti kamu cari 0,6 FUANS. Teratur kan? Masukin nilainya ANS. ANS. Lihat. Ya. 120 itu dari AG-nya kan. Min 3,5. Bu, 3,5 dari mana? Kita gambarin lagi gambarnya. Ini apa enggak? Ini jelek. Kita gambarnya kita back aja. Lihat ya guys. Rumusnya ya. Nah, 120 itu adalah L gesernya kan. Ini 120. 3,5 yang mana? 3,5 itu adalah yang lubang-lubangnya. Nih, 3,5. Lihat baik-baik. 1, 2, 3, setengah. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, good. Ya. Nah, ini makanya itu kita berikan ANS. Geser bloknya tuh ANS-nya yang dari gesernya, yang horizontal sejajar terhadap sumbu T-nya ya, atau sumbu gaya tariknya. Ini dia 120 dikurang 3,5 diameter perlemahan dikalikan T 8,26 ton. Sekarang FUANT, lihat ANT. ANT berarti yang tegak lurus sama gaya tariknya. Misalnya di sini 30 dikurang 0,5 diameter perlemahan kali T. Kenapa Bu 30 dikurang 0,5? Balik lagi. Kalau masih belum paham. 30 adalah yang ini dari ujung sini ke ujung ini. Nah, ini kan sisanya setengahnya. Nah, ini dia. Nih, setengah. Ini dari ANT. Ini ANT-nya. Ini AGT. Ini AGT. 30. Dikurangin setengahnya. Diameter perlemahan dikalikan T. Sampai sini paham guys? Paham, Bu. Oke, tetap gampang kan? Sehingga nilai yang dihasilkan FUNT 5,77 ton. Karena FUNT kurang dari 0,6 FUNS, sehingga IPN 0,75 dikalikan rumusan yang ini. Ya, 10,515 ton. Sehingga tahanan rencananya adalah, ingat, tahanan rencana yang ditanya. Oke, 14,02 ton. Ingat ya, sekali lagi saya refresh kalian biar gak lupa. PRN lebih besar dari sama dengan sigma gamma ini kalikan PI. PRN adalah RU. Ini tahanan rencananya.
ya. Terus runtuhan geser blok terjadi karena jarak antar baut yang kecil. Iya, kita udah cek sendiri, minimal kan 3 kali diameter. Sampai sini selesai. Untuk soal yang ini, apakah masih ada pertanyaan? Selesai. Jelas? Jelas tuh. Ya, ini ya. Kalau kamu udah jelas, berarti sampai lupa yang lain juga. Kalau yang ditanya tahanan rencana, jangan yang ini. Jadi kan, kalau kan dikaliin tahanan, ya, udah dikali faktor tahan, tapi yang ini yang belum dikalikan faktor tahan belum direduksi. Oke, jangan sampai lupa loh. Ntar gak jadi 100 kalau salah masuk ini. Ya. Guys. Next. Ini sama ya kan? Sama, ini sama. Cuma pakai bahasa Inggris saja, sama. Nah, ini ya. Ini juga sama aja ya, guys. Kan kita udah pelajarin. Determine the distance range frame for a single channel connected to 15 mm thick gasket plate as shown in figure. Assume that the holes are 4 20 mm diameter balls. Also assume structural steel with your stress equal to 341 MPa and working stress equal to 148 MPa. Nah, caranya sama aja. Perhatikan. Kalau kamu udah tahu konsep yang tadi, pasti udah bisa deh ya. Ini dia tariknya ke sini kan? Berarti ini lihat nih. Ini kan pojoknya di sini guys. Ini pojoknya nih ya. Ujungnya. Berarti gesernya yang mana nih guys? Ini. Ini yang jadi daerah gesernya nanti guys. Nah. Ya. Ini daerah gesernya. Nah, daerah tensionnya mana? Tariknya yang ini guys. Saya tandain. Kalau saya udah tandain begini, harusnya kamu udah ngerti ya nanti caranya. Ini adalah daerah tension, teratur, tarik. Ini adalah daerah clearnya. Masih ada nggak sih? Bentar ya. Kalau nggak ada, ini buat daerah aja biar kalian bisa. Oke, sip. PR buat kalian yang tadi ini. Halo? Anak-anak. Iya, Bu. Ini PR. PR ya. Nah, yang saya berikan ini AG ya. AG-nya C15 kali 50 itu apa? Ini dia. Sama X-bar-nya ya. AG-nya 9480 ya. 9480. X-bar-nya 20,3. Nah, kali deh. Ya. X-bar-nya 20,3 mm. Terus AG-nya tadi 9480 mm per segi. Nah, sekarang ini terakhir. Habis itu kita bisa tidur. Kalau yang tapi habis asal nggak boleh tidur ya guys. Coba nih, kayaknya masih ada yang
tenaganya banyak, tolong dong siapa ya yang mau baca? Saras, kamu masih semangat nggak? Oh, nggak ada. Lona. Ada Ibu. Nah, oke, Rona masih semangat. Oh, bisa deh. Selesai. Suatu struktur rangka barang dengan pembebanan. Batang. Bukan. Ya benar. Typo. Sorry ya. Oke Ibu. Suatu struktur rangka batang dengan pembebanan seperti pada gambar berikut. Oke. Nggak apa-apa, kamu bacain aja. Oke. Itu jarak antar tumpuannya itu dengan jarak totalnya itu ada 12 meter. Terus habis itu dia dibebani dari tegak lurus itu 7,5 ton. Terus dari ketinggian jembatan. Oke, ketinggian jembatannya itu 4 meter. Dimensi profil yang digunakan. Dimensi profil yang digunakan itu 70 sama 7. Terus ada beban secara horizontal itu 15 ton. Oke, ini ya warnanya kayak gini. Thank you, Rona. Duina ada Duina. Ada Duina nggak? Oh, nggak ada. Duina. Iya, nggak ada dia. Apa ya? Ini pada kemana sih? Pada tidur ya? Oh, pada off-cam semua? Mau belajar kan nih? Udah, mau matiin aja deh. Iya, saya udah semangat 45. Suara saya habis. Kalian pada bodoh. Pada off-cam semua. Nggak tidur, Bu. Itu teman-teman kamu mana? Yaudah, bye. Udah ya. Ibu lanjut. Aduh, jangan. Makanya on-cam dari tadi kan udah kita on-cam. Ya, wadah, ayo wadah. Udah selesai. On-cam semua. Mana sih anak-anak ini? Sudah, Bu. Yang masih off-cam mana sih? Ayo semua on-cam. Tinggal bentar lagi kita. Ayo. Izin dibaca ya. Iya, tolong baik dibacain baik. Gitu ya. Periksalah apakah batang AB dengan profil double L 70 kali 70 kali 7 cukup kuat menahan gaya tarik dari 20% diameter dan 40% L multi baja BJ37. Udah tadi BJ37 berapa kilogramnya, say? 240, Bu. Ya ditanya wajar, Rizky. Gak apa-apa. Namanya inisiatif, bagus. Oke, good. Ya, jangan lupa ya. Nah, perhatikan nih guys. Kalau nanti ada, makasih ya wadah. Kalau ada pertanyaan seperti ini, 20% D dan 80% L, berarti kamu harus menjabarkan ya. Ya, terlebih dahulu kalian harus cari besar reaksi pada titik D serta D batang AB yang tadinya kan AB. Nah, pakailah ilmu metek kalian tuh kemarin rangka batang. Udah belum rangka batang guys? Udah kan? Ya. Nah, sekarang ini batang AB. Lalu RB-nya kan 31,25 ton. Nanti baru di sini kita dapat SAB. Ya, pakai rangka batang ya. Mau pakai liter boleh, mau pakai titik buku boleh. Nanti dapat SAB 23,1375 ton.
Nah ini tadi 20% D ditambah 80% EL. Masih ingat nggak beberapa faktor kemarin? 1,2 D ditambah 1,6 L. Nah sementara berat ini kan hanya dari sini doang nih. Jadi seolah-olah ini adalah D dan ini pun juga adalah L, tapi faktor beban ini yang beda. Ini kan 20%. D 80%. Ya. Sehingga TU-nya adalah 35,625. Cara kalkulasinya L per RI 300 per 2,12. 2,12 dari mana? Dari mana Ki? Ki. Nah, Rizky ditanya, ayo. R. Ini 2,12 dari mana Ki? Iya. Nggak tahu bro. Ada yang tahu? Ada yang tahu R ini dari mana? Ya, udah. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akar inputnya per A itu gimana? Iya, atau dari profilnya di mana bisa kita lihat? Maka tabel dari tabel profil juga bisa langsung dapat ya. Oke, nggak paham ya? Sampai sini kan dapat nih ketentuannya, ternyata benar. Kalkulasinya masih memenuhi. Ya, misalnya 240. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kondisi lele seperti tadi. Coba Aska tolong dibaca, Aska. Kondisi lele. Apa sih? ITN. ITN. Kondisi lele ITN sama dengan I FY dikali dengan AB sama dengan 0,9 dikali 240 dikali 2 dikali 940 sama dengan 40,4 Newton. Kondisi traktor AN sama dengan 2 kali 940 dikurangi 7 kali 21 sama dengan 1286 mm. Ambil U-nya sama dengan 0,85. ITN sama dengan QFU dikalikan dengan AE adalah 0,75 dikali 370 dikali 0,85 dikalikan 1586 sama dengan 37,41 ton. Jadi ITN 37,41 ton. Jadi dari PU yaitu 35,25 ton. Jadi dapat 100% produksi. Oke, thank you. Lela kamu ada di sana? Lela? Oh, Lela sama ada. Lela. Ini 35,625 dari mana Lela? 35,625 ton, PU-nya dari mana? Pasti ya. Puspa pada plus
Terus, waduh, bener deh anak-anak ini ya. Ya udahlah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lanjut dulu. Nah, pada nggak ada semua, Ki. Percuma saya semangat 45 jelasin. Cuma satu dua orang doang. Ibu, Udah ya. berarti ibu nyari upah bu. Iya, ini dari mana? Ibu, yang nge-like bu, kan bu, nge-like bu, laptop saya bu. Saya tadi nanya, lupa aja nggak ada nih. Kalian coba jawab. Ini dari mana? Kenapa bu? Kamu pulang lagi, jangan kamu mulu. Itu sebelah kamu Oh. lagi. Dia Fuad, dia Fuad. Jawab. Dia Fuad. Sini kan. Yang mana bu? Apa bu? Maaf. Yang mana bu apa bu? Kamu ngapain aja dari tadi? Laptopnya Alajan nge-like bu tadi bu. Saya balas soalnya bu. Nah, jangan. Ini TU-nya dari mana nih dapat ini? 35,625. Mana Kak? Itu dari soal, bukan bu. Maaf bu, coba bu. Boleh ke lihat soalnya nggak bu? Iya bu, betul bu, maaf bu. Yang pada batang AB bekerja pada gaya tarik faktor bu, yang TU bu. 35,625 ton. Oke, bagus. Berarti kamu memperhatikan. Oke. Like bu, maaf bu. Dikit juga bu. Oke. Lanjut. Siapa yang saya panggil? Alia. Iya bu. Halo. Alia. Iya bu. Nah, coba lihat. Ini yang menentukan kondisi lele atau kondisi frakturnya nih, Alia. Frakturnya bu. Kenapa? Kenapa saya? Oh enggak bu. Kondisi lele bu karena dia TN-nya lebih besar daripada kondisi fraktur yang tadi. Halo. Kok nggak yakin? Jawabnya? Alia. Kok jawabnya nggak yakin? Sekarang Alia udah, sekarang Aliana. Ini Ali kuadrat. Aliana? Oh, masih salah ya, Ali. Aliana sekarang? Mana tuh? Kan, bener kan, Ki? Kalau nggak ada, Ki. Udah ya, Ki ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya jawab. Wah, kamu doang. Assalamualaikum. Gue nanya mau jawab bu. Ada bu. Iya bu, tadi saya jawab bu. Yang faktor karena lebih kecil bu. Oh no. Nah, gimana nih, Bay? Sumpah. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Itu tinggal 15 menit lagi padahal cowok. Tadi jawabannya apa nih yang terakhir itu? Faktor dalamnya cowok. Ya nggak sih? Yang frakturnya karena kan dia tadi kecil kali. Tadi 37 kan. Ini diambil 4 kecil berarti. Iya. Iya kan tadi ibunya bilang biar dia lebih kecil biar nanti tuh kayak apa sih lebih maksimal gitu nantinya. Apa. Aja udah hebat jadi kirahan berkali-kali. Keren.
Harap dua kali dong. Nyari takjil, Cok. Wah, woi, ini baru pertama kali di kelas gua. Almas sekali. Weh, Mama udah jawab sih lu, Mam. Pelongo-pelongo doang lu. Gisel baru on cam, Gisel. Udah videoin lu, Pak. Fitnah dalam jam gue dari on cam sih. Rian, not help nih, Rian Mirza. Halo. Ya udah, sekarang kita tutup aja. Hai, mau ngecek gimana, men? Bingung juga. Buku gitu kan. Buku gitu. Masih gitu. Mejanya siapa? Ginaya. Ya kalau kayak gini mah udah, ujung-ujungnya minta maaf, nggak bisa buat comeback lagi, udah nanggung. Soal waktunya juga. Gak apa-apa. Kayaknya udah terakhir juga deh. Males, please. Mau males, please. Deh, coba deh, Pet. Gak usah gitu, Pet. Gue on cam dari tadi. Sama, please. Gue juga. Makanya tinggal lo yang baik yang ajar. Lagi nggak pakai kerudung, please. Gue, please. Siapa sih yang ngomong? Aja dari tadi, please. Nasihat kayak gimana, Mas? PJ kelas kita siapa, Bis? Bajas ya? Ya. Ara. Iya, Siapa enggak? Ara. Gila, Ara. Jadi mah sekarang kalau belajar mah ujungnya minta maaf, besok nggak ngomong lagi, udah gitu doang. Bisa nanggung juga. Kalau benar-benar nggak masuk lagi gimana, Bis? Belajar sendiri. Masuk. Emang terakhir siapa yang tanya dah? Aliana, Cok. Dia nggak ada. Batu mana? Woi, Nggak boleh gitu, gila. Nggak boleh gitu, Jack. Coba. Oh. Please, nggak boleh gitu, please. Apaan sih? Please, Mam. Nggak boleh, Mam. Please. Berdua, Mas. Mas lagi kepikiran ini.